Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, sedang kita berjumpa lagi hari ini di hari Kamis, tanggal 16 Mei tahun 2024. Saya percaya ada sukacita yang boleh kita nikmati di hari berkat, hari pemberian Tuhan. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Dan sebelum kita membaca bahkan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur untuk hari baru, hari yang boleh Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun dengan tubuh sehat, buat diberkati untuk mengawali setiap tugas, aktivitas, pekerjaan, bahkan pelayanan kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami mau bersaat teduh menyembah hadirat-Mu. Karena itu kami memohon Roh Kudus Tuhan menuntun kami. Ketika di pagi hari ini kami akan membaca lagi dan merenungkan firman Tuhan untuk memperlengkapi kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup yang boleh Engkau anugerahkan. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita di pagi hari ini diambil dalam 1 Tesalonika pasal 5, dibaca ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Demikian firman Tuhan. Tema perenungan kita di pagi hari ini adalah berbaju sirahkan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengingatkan bahwa orang percaya adalah orang-orang siang. Apa artinya? Artinya adalah selalu sadar dan waspada. Dan itu ditandai dengan berbaju sirahkan iman dan kasih, serta berketopongkan pengharapan keselamatan. Baju sirah dan ketopong merupakan perlengkapan senjata dari para prajurit Romawi yang berfungsi melindungi diri dari serangan musuh agar selamat di medan perang. Bayangkan saja jika prajurit tidak memiliki perlengkapan tersebut, pasti akan dengan mudah untuk dikalahkan. Artinya bahwa iman, kasih, dan pengharapan harus menjadi bagian kehidupan orang percaya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus. Kuasa-kuasa jahat selalu ada di sekitar kita. Jadi kita harus mempergunakan perlengkapan senjata iman menghadapi peperangan iman. Kita terus waspada, berjaga-jaga, dan mawas diri. Tidak berkompromi dengan tipu daya dosa, dengan berbagai bentuk kejahatannya, sehingga kita dapat menjadi pemenang. Tipu daya dosa datang dalam hidup kita, dan seringkali sulit untuk dikenali. Ada orang yang nampaknya sangat baik, kelihatan mau menolong kita, mau berteman dengan kita, mau sepenanggungan dengan beban kita. Tapi ternyata menusuk dari belakang, menjatuhkan kita tanpa ampun. Jika kita memiliki perlengkapan senjata Allah, maka hikmat Tuhan Allah akan menuntun dan Roh Allah akan melindungi kita. Ada kalanya kita berada di zona nyaman, tidak berkekurangan, berkecukupan dalam hal kebutuhan, bahkan berkelebihan. Hidup kita mapan, tidak berkekurangan, dan fisik kita bugar bahkan sehat. Situasi ini kadang menjebak, membuat kita melepaskan perlengkapan senjata Allah, lalu menyombongkan diri, salah menggunakan berkat Tuhan, menganggap diri lebih daripada orang lain, lalu merendahkan, bahkan menghina dan meremehkan sesama. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita bahkan akan menjadi tidak bersyukur, menjadi malas beribadah, dan hanya terus bekerja mengumpulkan rupiah. Tuhan Allah dalam Yesus Kristus diabaikan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ingatlah, suatu saat akan datang penyesalan jika kita ada dalam situasi tersebut.
karena Tuhan Allah dapat memutarbalikkan keadaan dengan seketika. Tuhan Allah punya cara untuk memberkati orang-orang yang setia dan menyatakan kuasanya atas orang-orang yang tidak taat. Berhati-hatilah dan jangan melepaskan baju sirahmu, yaitu kehidupan yang mengasihi Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Sebagai keluarga Kristen, kita diingatkan untuk memelihara iman kepada Yesus Kristus. Jangan sampai mengingkari keyakinan kita bahwa Tuhan Yesus Kristus juru selamat yang patut disembah dan dimuliakan. Sebagai orang tua, kita terus mengingatkan anak-anak agar cinta, harta, dan karir jangan sampai membuat anak-anak kita mengingkari keimanan kepada Tuhan Yesus Kristus. Terus hidup dalam kasih, mengasihi baik suami dan istri, saling setia orang tua, anak-anak, maupun kakak beradik pun harus memelihara kasih persaudaraan yang rukun dan damai dengan terus berpengharapan kepada Yesus Kristus dengan janjinya. Semoga Tuhan memberkati firman-Nya yang kudus dan kita semua yang mau hidup taat dan setia melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk saat teduh di pagi hari ini kami boleh membaca, merenungkan firman Tuhan, supaya sebagai orang yang percaya kepadamu kami terus memperlengkapi kehidupan kami. Kami tidak terlena dengan berbagai kemewahan, tidak terlena dengan berbagai kepuasan diri sesaat, tapi kami selalu waspada dengan berbagai tantangan dan pencobaan hidup, karena kuasa si jahat senantiasa ada di sekitar kami. Dan hanya hidup dalam firman Tuhan, hanya hidup dalam terang kebenaran-Mu, kami akan selalu diperlengkapi untuk mawas diri. Karena itu kami memohon tuntunan Tuhan di dalam menjalani hari-hari hidup ini pribadi maupun keluarga. Tuhan jaga, lindungi kami, berkati kemanapun kami pergi dan berada. Supaya setiap hal yang akan kami lakukan, usaha, pekerjaan, sekolah anak cucu kami, tapi pun dalam usaha pelayanan kami senantiasa memuliakan Tuhan dalam apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan beri. Kami mau mengawali segala sesuatunya dengan berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan kemanapun kami pergi dan berada. Kami dimampukan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu kami pun berdoa bagi jemaat-Mu, Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan dari kolom 1 sampai kolom 27. Bahkan seluruh jemaat yang menyaksikan program Renungan Harian Keluarga di pagi hari ini. Berkati kami semua Tuhan yang akan mengawali tugas kerja di sepanjang hari ini. Bagi jemaat yang bersyukur berhari ulang tahun, Tuhan berkati. Tapi pun bagi anggota jemaat-Mu yang dalam gumul sakit penyakit, yang dirawat di rumah sakit pun dalam masa pemulihan di rumah, Tuhan sertai mereka. Biarlah di tengah setiap tantangan dan pergumulan hidup, mereka selalu bersandar hanya kepada Tuhan. Diberkati pimpinan masyarakat kami, pimpinan gereja kami, di dalam menjalankan setiap program di sepanjang hari ini. Kiranya semua ada dalam pemberkatan Tuhan. Tim multimedia Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan, setiap mereka yang terlibat di dalamnya Tuhan berkati, supaya dalam setiap tugas kerja yang dikerjakan, bahkan pelayanan yang boleh dinyatakan, nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Ini kami yang berdoa, yang bersyukur dan menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah Renungan Harian Keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan. Selamat kita beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.